Bab 044. Bibir mereka baru saling terlepas ketika Zahwa sudah memberontak hebat. Selain untuk memerlukan oksigen, Wirya juga harus segera dihentikan karena jika berlanjut, Zahwa tahu betul semua itu akan berakhir kemana. Tentu saja Zahwa tidak mau hal itu sampai terjadi. Di ruangan kerja begini, yang benar saja. Mereka hanya saling diam setelahnya. Zahwa yang menyandarkan kepala di dada Wirya sedang pria itu tengah mengusap kepala belakang Zahwa, berusaha keras mengendalikan gejolak tubuh yang muncul. Sudah, aku harus kembali. Entar orang bakalan curiga aku pergi lama banget, bisik Zahwa. Hanya karena ciuman itu saja, badannya sudah langsung melemas begini belum lagi kakinya yang langsung melemah dan merasa goyah. Zahwa pernah tak sengaja membaca novel tentang seorang CEO sedang melakukan sesuatu yang ifa-ifa di dalam ruangannya sendiri dan semua itu terbayang begitu saja di dalam kepalanya. Wajah Zahwa langsung merasa terbakar dan tubuhnya seketika merinding hebat. Yang benar saja. Jangan dibayangkan Zahwa. Jangan. Sebentar saja. Aku perlu energi dari kamu. Wirya menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya keras. Pekerjaan dan apa yang terjadi di ramah belakangan ini benar-benar menguras energi. Maka, Zahwa memilih diam. Membiarkan Wirya melakukan apa yang ia mau toh, Zahwa juga tidak bisa menampik akan perasaan senangnya yang muncul karena kedekatan mereka. Bagaimana kakak di rumah? Tanya Zahwa hati-hati. Biasa, tetap cari muka. Wirya melengos sebal. Tapi, benar kata kamu, bisa saja ini menjadi kesempatan. Renata disuruh mama mengurus pekerjaan rumah dan selalu kena omel karena enggak becus. Setidaknya, itu bisa menjadi bukti langsung di hadapan mama. Apa jadinya kalau kamu tidak ada, iya? Gumam Wirya dengan pandangan menerawang ke depan, dengan Zahwa yang masih berada di dalam pelukannya itu. Mungkin segalanya aku hadapi hanya dengan berlandaskan emosi. Gegabah, tanpa rencana. Gak usah gombal, gerutu Zahwa, mencubit pelan pinggang Wirya. Orang ngomong serius juga. Wirya balas menggerutu. Kalau sudah bercerai, Mas Wirya akan melakukan apa? Tanya Zahwa hati-hati. Sebuah pertanyaan yang selalu muncul di kepalanya belakangan ini. Wirya terdiam, dia mundur lalu agak menunduk untuk menatap mata Zahwa. Kamu maunya aku melakukan apa? Aku hanya bisa berencana, semua keputusan kan ada di tanganmu. Asal satu, tolong jangan tinggalkan aku. Dulu. Mendengar jawaban di luar ekspektasinya itu, Zahwa tidak bisa tidak merasa terenyuh juga sesak. Wirya seolah tahu tentang keraguannya dan pria itu bisa-bisanya memberikan keputusan sepenuhnya kepada Zahwa begitu. Apa dia memerlukan kehadiran Zahwa sebesar itu? Kalau kita ketahuan bagaimana? Tanya Zahwa lagi, tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan seluruh unek-uneknya. Kan memang harus ketahuan, Zahwa. Jawaban itu membuat Zahwa membisu, hanya mampu menatap ke dalam bola mata Wirya yang masih berpendar tanpa ketakutan. Seolah, pria itu benar-benar yakin akan keputusan dan segala resiko yang ia ambil. Kontrak kita tinggal 2 minggu lagi. Zahwa tidak tahu kenapa pembicaraan tiba-tiba saja menjadi sangat serius begini padahal mereka sedang berada di tempat dan waktu yang tidak tepat untuk melakukannya. Aku sudah melanggar kontrak terlebih dahulu. Kamu mau kompensasi apa? Aku akan membayarnya. Mendengarnya, Zahwa terhenyak. Sejak kapan Wirya menjadi blak-blakan sekali begini? Sungguh, membuat hati Zahwa ketar-ketir saja. Akan sangat menyenangkan kalau kompensasinya kamu meminta aku untuk menemani kamu seumur hidup. Kok dari tadi enteng banget sih ngomongnya? Tanya Zahwa sebal bercampur tidak habis pikir. Kan, apa yang akan kita hadapi ke depannya bakalan sangat-sangat tidak mudah. Justru karena tidak mudah, akan hanya membuat kita semakin tertekan jika menganggapnya sebagai sebuah beban berat. Bagaimana jika keadaan ini kita anggap saja sebagai peluang untuk menemukan jalan keluar? Sebagai sebuah penyelesaian masalah. Akan lebih baik bukan? Zahwa menjadi terpaku pada Wirya yang berubah menjadi sosok yang semakin dewasa di matanya. Memang, umur dan juga pengalaman hidup tak bisa membohongi. Kita bisa tidak ia menghadapinya. Liri Zahwa menggantung. Bisa, tentu saja pasti bisa. Kamu hanya perlu menanggung beban itu sebanyak 10%, sisanya serahkan saja kepadaku, jawab Wirya dengan suara yakin juga dalam. Asal kamu tetap ada, Zahwa,
Aku pasti bisa menghadapinya. Kok dia datang lagi sih, Ma? Zahwa yang baru saja melepas sepatu sneakersnya lalu menggantinya dengan sandal rumahan yang memang tersedia di kediaman rumah orang tua Wirya langsung agak tersentak ketika mendengar ucapan dengan nada suara yang tidak suka itu. Memangnya kenapa sih, tak kok kelihatan kayak enggak suka begitu. Hari ini kan syukuran kecil-kecilan. Ulang tahun Mama. Maklumlah Mama mengundang kerabat dekat. Zahwa kan adik kamu, dia tentu saja termasuk di dalamnya. Renata mengencangkan leher menahan decakan sebal. Di hadapan Giana dia benar-benar tidak bisa untuk bertingkah secara bebas dan berbicara sesuai kehendaknya dan hal itu benar-benar membuat Renata jengkel setengah mati. Zahwa, masuk nak. Tante sengaja menyuruh Zahwa datang lebih awal, untung bisa ya. Zahwa tersenyum, tak memperdulikan sama sekali Renata. Sebenarnya Zahwa hampir menyemburkan tawa melihat kakaknya itu yang sedang menahan emosi. Melihat ketidakberdayaan Renata, salah tidak sih Zahwa merasa agak senang. Wanita itu menjadi tidak bisa bersikap sesuka hatinya. Iya, Tante. Kebetulan aku ada waktu. Makasih ya sudah mengundang aku. Aduh, kamu ini berterima kasih dengan Tante mulu. Kan sudah seharusnya kamu diundang. Zahwa tidak bisa untuk tidak menahan perasaan hangat yang menjalar di hati. Ada yang bisa aku bantu gak Tante? Kita ke dapur saja yuk, Renata, ayo. Giana menggandeng Renata di lengan kiri sedang Zahwa ia bawa di sebelah kanan. Wah. Zahwa tidak bisa tidak berdecak kagum dengan berbagai masakan yang sedang dibuat oleh beberapa asisten rumah tangga di dapur luas milik Giana. Apalagi melihat kepiting besar yang masih hidup ada di dalam baskom. Sebenarnya Tante bisa saja sih memesan makanan saja, tapi karena ini hari spesial, seluruh masakan harus sesuai resep dari Tante, jadi memilih memasak sendiri deh. Mau bikin kepiting saus padang ya Tante? Tebak Zahwa, ketika melihat bahan-bahan yang ada di atas meja. Wah kok Zahwa tahu? Lia, itu kesukaan si Om tuh. Selain jago bikin kue, Zahwa juga pintar memasak ya rupanya. Zahwa hanya menyengir bercampur ringisan. Dia melambaikan tangan dengan kikuk. Enggak kok, Tante. Bukannya yang jago banget, aku cuma bisa saja, jawabnya agak sungkan. Masa sih? Bikin kue aja jago, jangan malu-malu begitu kamu tuh. Giana tertawa gemas melihat tingkah Zahwa. Adik kamu loh jago memasak, tak? Ayo sini kamu bantu-bantu, sekalian belajar. Bekerja emang diperbolehkan, zaman sudah berubah dan wanita memang berhak sekali untuk bisa mandiri tanpa harus mengandalkan suami sepenuhnya tapi jangan pernah lupa peran sebagai seorang istri itu bagaimana. Melayani suami juga merupakan kewajiban. Jadi, belajar ya tak? Masa kalah sama Zahwa sih? Renata menahan geraman ketika mendengar itu. Beberapa hari sudah tinggal di rumah sang mertua, telinga dan hati Renata benar-benar terasa panas mendengar semua teguran yang Giana lakukan belum lagi dia juga menyuruh Renata ini itu. Jika akal sehatnya tidak ada, mungkin Renata akan meledak detik itu juga saking merasa riweh dan menyebalkannya situasi yang terjadi di hidupnya sekarang. Renata tidak bisa menahan ngeri melihat banyak sekali kepiting yang masih hidup di dalam baskom pun rasanya dia juga mual mencium berbagai macam aroma dari bahan-bahan masakan yang ada di dapur. Tapi lagi-lagi dia harus menahan rasa ketidaksukaannya sekarang, belum lagi juga harus berusaha bersikap biasa saja melihat Zahwa dan Giana yang nampak begitu akrab berdiskusi tentang cara memasak apalah itu yang sama sekali tidak Renata pahami. Benar-benar dongkol sekali melihat Zahwa yang tidak sudi ia akui sebagai adik bersikap sok akrab begitu dengan Giana. Kamu kok memegang pisaunya begitu banget sih? Mama ngeri melihat cara kamu mengupas bawang itu, tak? Giana berucap keheranan. Ya terus gimana caranya Ma? Perasaan dari kemarin aku salah mulu. Renata kelepasan menggerutu karena kegeraman di hati yang berhari-hari sudah menumpuk tidak bisa ia tahan lagi. Sabar, dong Renata. Kan namanya juga belajar. Tuh, lihat adik kamu itu loh. Sudah hampir penuh mangkok berisi bawang yang dia kupas. Kamu 10 siung aja kayaknya belum dapat. Giana berdecak. Belajar dengan Zahwa, itu loh. Zahwa hanya mencoba fokus pada bawang yang sedang dirinya kupas,
mencoba untuk bersikap biasa saja padahal dia tahu sekali tatapan Renata yang bak laser itu tengah tertuju tajam kepadanya. Kamu mau membantu membersihkan kepiting saja apa bagaimana? Lebih mudah itu. Daripada Mama ngeri melihat cara kamu memegang pisau. Gak mau, jawab Renata cepat, bahkan seolah tanpa berpikir namun setelah sadar apa yang ia lakukan, Renata menjadi agak panik. Maksudnya, enggak bisa kalau tanganku terendam air Ma. Cat kuku yang aku pakai masih baru. Giana menghela napas. Sudah semakin siang ini, bagaimana kalau kerabat Mama datang? Tidak usah membantu Mama deh kamu, nanti saja belajar memasaknya. Bisa lambat masakannya jadi kalau kamu ikut. Biar Zahwa saja yang membantu Mama. Mendengar itu, kini Renata tidak bisa menahan lagi rasa tidak sukanya. Bisa kok aku, Ma. Bisa bagaimana Renata? Banyak yang harus Mama masak, kerja kamu lambat banget begitu. Sudahlah, Zahwa saja, Mama lebih enak berdiskusi dengan dia, pengetahuan masakannya banyak padahal masih muda. Tidak tahu ucapan itu berupa sindiran atau tidak, yang jelas tak hanya hati Renata yang tertampar namun juga wajahnya akan rasa malu. Akhirnya, dengan terpaksa karena Giana yang menyuruh sendiri, Renata pergi dengan mulut yang berkomat-kamit mengucapkan sumpah serapah kepada sang mertua. Selagi menunduk mengupas bawang, bibir Zahwa tak bisa lagi menahan kedutan untuk tersenyum. Alhasil, senyum geli itu terbentuk begitu saja. CT. Zahwa sama sekali tidak keberatan membantu Giana sebab dia pun juga suka untuk memasak, hingga tidak terasa waktu berlalu berjam-jam. Selama memasak Giana banyak bercerita akan kerabatnya yang akan datang. Katanya dua adiknya dari ibu yang berbeda karena ayah Giana dulu memiliki dua istri akan datang, mereka selama ini tinggal di luar negeri dan demi hari spesial Giana, mereka datang bersama anak dan juga cucu. Sekarang Wijaya dan Wirya tengah menjemput mereka di hotel dekat bandara sebab mereka bermalam di sana karena baru datang kemarin malam. Pantas saja Zahwa tidak melihat batang hidung pria itu sejak tadi. Akhirnya, selesai juga masakannya. Makasih ya Zahwa sudah bantu-bantu tante lagi. Giana menghela napas lega melihat semua makanan yang sudah tersaji di atas meja. Sama-sama, tante. Untung masih sempat ya selesai semua makanannya. Iya, kayaknya sebentar lagi datang deh mereka. Benar saja, tak seberapa lama kemudian, suara ribut datang. Ekspresi Giana sudah berubah berseri-seri, cepat-cepat dia beranjak dari dapur dan yang membuat Zahwa kaget adalah wanita itu juga menarik tangan Zahwa untuk mengikuti langkahnya. Pemandangan wajah-wajah asing langsung Zahwa lihat ketika dirinya dan Giana tiba di depan pintu. Sama seperti keluarga yang sudah lama tidak bertemu, mereka semua saling berpelukan dengan Giana, melepaskan kerinduan kepada sang saudara. Sedang Zahwa, terpaku pada Wirya yang tengah menggendong dua bocah perempuan dan laki-laki yang wajahnya sangat mirip. Zahwa langsung menduga bahwa bocah yang kira-kira umurnya 3 tahunan itu adalah anak kembar. Wirya membalas tatapan Zahwa lalu tersenyum samar, begitu saja Zahwa langsung mengalihkan pandangan dengan wajah yang terasa terbakar juga rasa salah tingkah yang tertahan. Loh ini ya istrinya Wirya. Di foto pernikahan yang Mbak kirim kelihatan dewasa, ternyata masih muda ya. Pertanyaan dari salah satu saudara Giana itu membuat semua orang jadi menatap Zahwa. Zahwa terkesiap sedang Giana langsung tertawa. Bukan, ini adiknya. Renatanya di mana ya? Enggak kelihatan batang hidungnya abis pergi dari dapur tadi. Ketiduran ini jangan-jangan. Giana berdecak pelan. Kenalan dengan Zahwa dulu ya. Zahwa, ini keluarga tante. Mereka berdua adik tante, namanya Syafira dan Mirna. Zahwa langsung menyalimi tangan dua orang wanita yang wajahnya sedikit berbeda dengan Giana karena mungkin walaupun saudara, faktor ibu yang berbeda membuat mereka tak terlalu mirip. Ini Kalia dan Irna, anaknya Syafira. Tuh, si kembar itu anaknya Kalia. Nah, kalau yang itu tuh, kayaknya seumuran sama kamu, Arjuna namanya, anaknya Mirna. Meski sesungguhnya tidak bisa mengingat sepenuhnya semua nama yang disebutkan, Zahwa tetap menyalimi tangan mereka dengan malu-malu. Jantungnya berdegup begitu kencang karena bertemu dengan keluarga besar Wirya begini. Cantik juga adik bini lo, Mas, celetuk Arjuna tiba-tiba, alisnya sengaja naik bersamaan dengan senyumnya yang terbentuk ketika tak sengaja bersitatap dengan Zahwa.
Yei, mulai kan? Mulai. Irna, yang sepertinya umurnya hanya berbeda sedikit di atas Zahwa, langsung menabok punggung Arjuna. Jangan diperdulikan, Zahwa. Buaya dia, kamu harus hati-hati sama ini anak. Kok menjelekkan aku begitu sih, Mbak? Jangan dipercaya Zahwa. Gue anak baik kok. Zahwa hanya tersenyum kikuk, tidak tahu harus menyahut apa. Sudah, ayo kita ke dapur sekarang. Mending makan dulu, pasti sudah lapar kan? Giana menengahi segera, meski dia juga tersenyum geli melihat interaksi para keponakannya. Bude, ke kamar dulu ya. Mau antar si kembar tuh. Sudah rewel gak mau lepas dari gendongannya Mas Wirya. Mengantuk kayaknya mereka, ucap kalian, namun ketika dia ingin mengambil kedua anaknya dari gendongan Wirya, dua anak itu kompak menolak dan mengeratkan pelukan pada masing-masing pundak Wirya. Biar aku saja yang antar ke kamar, jawab Wirya berinisiatif. Iya, biar Wirya saja. Zahwa, tolong dibantu sebentar ya. Kasihan tuh Wirya kesusahan gendong si kembar. Sekalian panggil Renata. Dasar ya, keluarga datang begini malahan dia dengan cuek bebek berada di kamar. Beneran gak apa-apa Bude? Minum sebentar, aku ke dapur ya. Haus banget, baru entar menyusul ke kamar. Maaf ya Zahwa jadinya bikin repot kamu begini. Enggak apa-apa, Mbak. Biar saya bantu, jawab Zahwa setelah tadi perlu beberapa detik mengendalikan keterkejutannya. Dia agak kasihan juga melihat Kalia yang nampak kerepotan. Makasih banyak ya, Zahwa. Duh, mau gak ya mereka digendong? Zahwa mendekat, dia mencoba untuk tersenyum setenang mungkin sambil menjulurkan tangan. Siapa ini namanya, kok ganteng banget? Ikut Auntie ya. Kasihan itu unclenya keberatan. Mengurus banyak sekali adiknya di panti, Zahwa sedikit banyaknya sudah terbiasa menghadapi anak-anak. Meski awalnya ragu-ragu, bocah lelaki dengan pipi yang seolah akan tumpah itu menerima untuk Zahwa. Gendong. Zahwa langsung tersenyum lebar, dengan gemas dia mengusap punggung bocah di dalam gendongannya. Astaga, untung mau. Tolong sebentar ya Zahwa. Aku mau minum sebentar. Ini susu mereka, maaf ya merepotkan. Enggak apa-apa, Mbak. Enggak merepotkan sama sekali. Jadilah, bersama Wirya, Zahwa berjalan berdampingan untuk menuju kamar tamu. Dibalut keheningan memang, namun mereka berdua tahu, ada yang mengalir hangat di dalam dada. Jangan coba-coba tertarik dengan Arjuna, ya Zahwa. Itu adalah kalimat pertama Wirya ketika mereka masuk ke dalam kamar lalu merebahkan tubuh dua bocah itu di atas ranjang kamar tamu. Zahwa seketika saja tertawa. Kok mikirnya begitu sih? Tanyanya geli. Tadi Arjuna menggoda kamu. Menyebalkan sekali anak itu. Aneh banget pemikiran Mas Wirya, aku kepikiran begitu aja enggak. Zahwa geleng-geleng kepala. Tapi karena Mas Wirya ngomong begitu, mau gak mau jadinya kepikiran, tahu, jahilnya. Yang benar-benar saja ya kamu ini. Wirya menggerutu jengkel dan semakin pecahlah tawa Zahwa. Beranda, ya kali. Sudah, diam dulu. Ini mereka mau tidur. Zahwa yang duduk di pinggiran kasur, menepuk-nepuk bokong bocah lelaki yang tadi dirinya gendong. Siapa ini nama mereka? Lucu banget, blasteran. Ya mukanya, bisik Zahwa karena si kembar yang mulai memejamkan mata dengan dot susu di masing-masing tangan yang mereka pegang. Iya, kalian menikahnya sama bule. Nama mereka Audrey sama Agustin. Wirya menyahut. Emang lucu. Anak kembar. Tapi pasti kehamilannya susah sekali. Aku enggak tega membayangkan tubuh kecil kamu kalau membawa dua nyawa di dalam perut. Kok jadi mikir begitu sih? Pekik Zahwa nyaris menjerit, setelah sadar apa yang ia lakukan, Zahwa langsung menutup mulut. Dia menggertak pada Wirya agak tidak berbicara yang macam-macam. Katamu tadi lucu, aku pikir mau punya juga, jawab Wirya begitu santai. Wajah Zahwa sudah memerah, sedang tangannya menggaruk leher karena tidak bisa menahan salah tingkah. Jangan ngomong yang begituan di sini. Sudah kita harus cepat keluar, entar keluarga Mas Wirya curiga. Sudut bibir Wirya hanya tertarik samar melihat tingkah Zahwa, tanpa lagi berbicara, pria itu mengitari tubuh si kembar dengan bantal dan juga guling untuk menghindari tubuh mereka agar tidak terjatuh, barulah mereka berdua keluar dari kamar tamu.
Yang bertepatan dengan Renata yang keluar dari kamar pula. Apa-apaan? Kok kalian keluar bareng dari kamar? Pekiknya begitu syok. Mengantar keponakan. Keluargaku sudah datang, gak sadar. Berbeda dengan Zahwa yang nampak membatu, Wirya menjawab santai sekali. Belum sempat Renata memberi reaksi, kehadiran Kalia yang berlari kecil terlihat. Gimana si kembar? Rewel gak? Renata ya ini. Ucapnya setelah sadar akan kehadiran Renata. Wajah Renata seketika berubah. Iya, aku Renata, ucapnya begitu ramah yang membuat Wirya langsung melengos jengah. Aku Kalia, adik sepupunya Mas Wirya. Akhirnya ketemu Mbak Renata juga, penasaran banget soalnya kemarin kan gak datang waktu pernikahan kalian. Suara tangis tiba-tiba saja terdengar. Duh, nanti deh lagi mengobrolnya. Anakku menangis. Permisi dulu ya. Kalia meringis lalu berlalu pergi cepat-cepat masuk ke dalam kamar. Kapan keluarga kamu datang? Tanya Renata berbisik menggerutu, menyembunyikan rasa panik. Wirya berdecak. Ada bagusnya kamu di sini Renata, Mama jadi tahu seberapa tidak bagusnya kamu mengurus rumah tangga, ucapnya meremehkan lalu dengan tidak peduli, berlalu pergi begitu saja. Renata melotot melihat kepergian Wirya, kepalanya seketika tertoleh kepada Zahwa. Apa lo? Gertaknya. Zahwa memutar bola mata. Sekali saja nggak usah sewot, bisa nggak sih kak? Sama seperti Wirya, Zahwa langsung melengos pergi meninggalkan Renata yang tercengang lalu lagi-lagi mengumpat melihat betapa menyebalkannya semua orang yang ada di rumah ini.